Artikel spiritual dan atau moral hidup dengan iman dan bukan dengan penglihatan. Kemampuan Anda untuk hidup dengan iman tidak ada hubungannya dengan siapa Anda, di mana Anda dilahirkan, atau di mana Anda tinggal. Jumlah uang yang saat ini Anda miliki di rekening bank atau dompet Anda, atau yang saat ini Anda tidak memiliki uang di rekening bank atau dompet Anda. Jumlah waktu yang Anda miliki atau tidak miliki. Ingat, iman tidak mempunyai waktu. Iman selalu sekarang. Iman selalu hadir dalam bentuk waktu sekarang. Saya mempunyai ini sekarang. Saya dapat melakukan ini sekarang. Saya ini sekarang. Berapa harga suatu barang tidak ada hubungannya dengan kemampuan atau ketidakmampuan Anda. Ingat, iman adalah kemampuan Tuhan yang bekerja atas nama Anda. Jika Anda dapat melakukannya sendiri, Anda tidak perlu menggunakan iman Anda. Jika Anda telah merencanakan keuangan dengan baik, atau jika perencanaan keuangan kurang. Pekerjaan atau tidak ada pekerjaan, gaji atau tanpa gaji, penghasilan atau tanpa penghasilan. Jumlah gelar pendidikan yang Anda miliki atau kurangnya pendidikan. Para nelayan yang berjalan bersama Yesus adalah orang-orang yang beriman, namun mereka hanyalah nelayan, dan bukan orang yang berpendidikan tinggi. Namun mereka memberitahu Yesus ketika Dia mengutus mereka untuk melayani sendiri bahwa setiap kebutuhan mereka terpenuhi. Kelima indera fisik Anda, mereka hanya berhubungan dengan alam fisik dan hanya akan memberitahu Anda apa yang terjadi di alam fisik. Tetapi iman berasal dari roh, alam yang lebih tinggi. Anda sebenarnya hidup di alam yang lebih tinggi, tidak tunduk pada alam alami ketika Anda hidup dengan iman. Keterbatasan alami, iman adalah kemampuan supernatural dan tidak ada batasan dalam iman. Jika ada batasan maka kita dapat mengatakan bahwa Tuhan itu terbatas, namun hal itu tidak akan pernah ada. Kecerdasan seseorang atau kekurangannya. Sebenarnya kecerdasan dapat menghalangi iman dengan mencoba mencari tahu bagaimana hal itu akan terjadi. Iman bekerja ketika hati Anda mantap, kokoh, dan percaya kepada Tuhan, bukan kepala Anda. Kemampuan Anda dalam hal apapun, iman adalah kemampuan Tuhan yang bekerja demi Anda. Apa itu iman? Iman adalah hakikat dari segala sesuatu yang diharapkan dan diinginkan. Bukti dari apa yang tidak terlihat oleh mata jasmanimu. Kepastianmu, peneguhanmu, akta kepemilikanmu atas sesuatu, bukti atas segala sesuatu yang tidak terlihat, keyakinan akan realitasnya, persepsi sebagai fakta nyata apa yang tidak diungkapkan melalui kesadaran, bersandar seluruh kepribadian Anda pada Tuhan di dalam Kristus dengan kepercayaan mutlak dan keyakinan pada kuasa, kebijaksanaan dan kebaikannya. Dalam Alkitab King James Version pada surat Ibrani pasal 11 ayat 1 tertulis demikian, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam Alkitab yang diperkuat pada surat Ibrani pasal 11 ayat 1 tertulis demikian, sekarang iman adalah kepastian, pengukuhan, akta kepemilikan, akan segala sesuatu yang kita harapkan, menjadi bukti akan segala sesuatu yang tidak kita lihat dan keyakinan akan kenyataan mereka tidak diungkapkan melalui kesadaran. Dalam Alkitab yang diperkuat pada surat Ibrani pasal 6 ayat 12 tertulis demikian. Supaya kamu jangan menjadi tidak tertarik lagi dan menjadi pemalas rohani, melainkan menjadi peniru, supaya kamu bertingkah laku seperti orang-orang yang karena iman, dengan bersandar seluruh kepribadiannya kepada Allah di dalam Kristus dengan kepercayaan mutlak dan keyakinan akan kuasanya, kebijaksanaan, dan kebaikan, dan melalui praktik kesabaran dan penantian, yang dalam arti sekarang, mewarisi janji-janji tersebut. Iman selalu sekarang, saat ini, Anda berbicara seolah-olah sudah selesai. Iman adalah sebuah hukum rohani. Dalam Alkitab King James Version pada surat Roma pasal 3 ayat 27, tertulis demikian, kalau demikian, di manakah letaknya menyombongkan diri? Hal ini dikecualikan, tidak berdasarkan hukum apa, karya apa, tetapi berdasarkan hukum iman. Iman dan kesabaran adalah kekuatan yang kembar, yang dimaksudkan menurut Alkitab yang diperkuat pada surat Ibrani pasal 6 ayat 12, iman, dengan bersandarnya seluruh kepribadian mereka pada Allah di dalam Kristus dengan kepercayaan mutlak dan yakin akan kuasa, hikmat, dan kebaikannya, dan dengan mempraktekkan kesabaran dan penantian, mereka, sekarang,
mewarisi janji-janji itu. Yang dimaksudkan dalam Alkitab menurut King James Version pada surat Yakobus pasal 1 ayat 4, tetapi biarlah kesabaran bekerja dengan sempurna, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tidak kekurangan apapun. Bertindak dengan iman, Anda hanya percaya dan bertindak sesuai dengan itu. Tetap terhubung dengan Roh Kudus dan Dia akan membimbing Anda melalui seluruh proses, seberapa mudahnya, karena Allah tinggal di dalam kita dan kita sekarang dilahirkan kembali dari Roh dan mempunyai kemampuan untuk bekerja berdasarkan Roh. Kita membuat hal-hal rohani menjadi rumit dan sesungguhnya kita lebih rohani daripada kita menjadi manusia duniawi kita yang dibatasi dan dikendalikan lagi oleh kecerdasan kita atau apa yang dikatakan panca indera fisik kepada kita. Pencuri iman, berada di sekitar orang-orang yang biasa dan berpikiran duniawi serta orang-orang yang biasa dan berbicara duniawi akan mencuri iman Anda. Mereka selalu mengatakan apa adanya, apa yang dapat mereka lihat, dengar, cium, rasakan atau sentuh. Jadi menjauhlah dari mereka dan berusahalah untuk berada di sekitar orang-orang yang berpikir sejalan dengan firman Tuhan, berbicara sejalan dengan firman Tuhan dan bertindak berdasarkan iman mereka pada firman Tuhan. Contoh yang baik dalam hal ini adalah Abraham. Ketika dia masih bernama Abram, Allah memerintahkan dia untuk meninggalkan keluarga dan semua yang dia kenal. Jika dia tidak melakukan ini, maka dia tidak akan dikenal sebagai bapa kita yang beriman, Abraham. Pencuri iman lainnya adalah selalu melihat, mendengar, merenungkan, mempertimbangkan dan mengatakan apa yang terjadi dalam keadaan kebiasaan hidup Anda. Jika Anda ingin perubahan, Anda harus mengubah apa yang Anda lihat, dengar, renungkan, pertimbangkan, dan ucapkan. Jika tidak, Anda hanya akan melanggengkan masalah. Apa yang Anda fokuskan akan meluas. Hal yang baik untuk diingat dalam iman adalah dengan memantapkan hati Anda pada firman Tuhan tentang hal tertentu yang ingin Anda terima dari Tuhan dan kemudian ketika firman Tuhan semakin besar di dalam diri Anda melalui meditasi maka masalah atau hal terjadi tersebut perlu diubah. Itulah waktu terbaik untuk mengucapkannya, saat itulah mudah untuk mengucapkan firman meskipun segala sesuatu dan semua orang berkata, itu tidak mungkin. Meditasi menambah berbicara tentang iman Anda membawa kepemilikan. Tindakan iman kadang-kadang bisa berarti sekedar mengucapkan firman Tuhan atau perkataan telah menerimanya atau sudah selesai. Lalu ada bisikan Roh Kudus untuk melakukan hal tertentu. Tindakan yang dilakukan akan membawa hasil, betapapun konyolnya hal itu. Beberapa contoh iman yang baik yang dapat kita renungkan untuk membantu meneguhkan hati kita dalam iman adalah baca tentang Abraham, Bapa iman kita, Roma 4, aula iman dalam Ibrani 11, dan untuk melihat gereja perjanjian baru dengan iman dalam tindakan, baca kitab Kisah Para Rasul. Untuk membuat iman menjadi sederhana, iman adalah kepercayaan atau keyakinan kepada Yesus dan karya akhirnya. Seberapa sederhanakah itu? Yesus berkata, sudah selesai. Kini ia telah duduk di sebelah kanan Bapa bukan karena ia lelah dengan segala pekerjaannya. Tidak, dia sedang memberitahu kita bahwa dia telah melakukan semua yang perlu dia lakukan agar kita menerima semua yang kita perlukan dan semua yang telah dia janjikan kepada kita. Dan kita tahu Yesus tidak akan berbohong kepada kita. Jadi kita dapat berkata, oleh bilur-bilur Yesus aku dipulihkan dan disembuhkan, baca surat 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Yesus menjadi sangat miskin agar saya dapat diperkaya, berkelimpahan. Saya kaya, baca surat 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Aku telah dibenarkan oleh Yesus, baca surat 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Mari kita membuat pengakuan iman ini, Tuhan telah memberiku anugerah iman. Saya sungguh memiliki iman kepada Yesus, iman adalah inti dari segala sesuatu yang saya harapkan, perlukan, dan dambakan. Ini adalah bukti dari apa yang tidak dapat saya lihat dengan mata fisik saya. Iman adalah jaminanku, itu milikku. Iman adalah satu-satunya konfirmasi yang perlu saya ketahui bahwa itu milik saya. Iman adalah akta kepemilikan atas hal itu. Iman adalah bukti bagi saya bahwa semua telah dilakukan dan dijaga. Iman adalah keyakinan akan realitas hal ini. Dengan iman, aku memahaminya sebagai fakta nyata dalam hidupku. Tak peduli apapun yang dikatakan dalam kesadaranku,
Dengan iman saya menyandarkan seluruh kepribadian saya pada Allah di dalam Kristus dengan kepercayaan dan keyakinan mutlak pada Allah Bapa, kekuatan Bapa, kebijaksanaan dan kebaikannya kepada saya. Saya hidup karena iman dan bukan karena penglihatan.